Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat berbuka puasa untuk Anda menyaksikan di rumah. Tiara, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa juga ya, dan juga pemirsa. Tapi kita harus siaran dulu ya, memberikan informasi untuk pemirsa di rumah. Dan kami nanti juga akan bagi-bagi rekomendasi menu buka puasa untuk Anda dari sejumlah daerah. Jadi pantengin terus Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Maria Segaf. Ya, dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu tentunya kami akan menghadirkan dialog utama di Apa Kabar Indonesia Malam berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar yang kemudian ini menuai kecaman publik. Sejumlah kalangan pun meminta agar pelaku ini dihukum seberat-beratnya, mulai dari hukuman kebiri dan juga hukuman mati. Lantas apakah hukuman mati ini sudah memenuhi unsur untuk dijatuhkan kepada AKBP Fajar? Itu yang akan kami bahas nanti pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Dan pemirsa, langsung saja ya kita akan ajak Anda untuk menik bagaimanakah suasana santapan berbuka puasa di Jakarta dan juga di Makassar. Sudah ada rekan-rekan kami, langsung saja kita ajak Anda berkenalan bersama rekan kami ada Zinka Nela di Jakarta. Dan nanti kita akan bergabung juga dengan Samsul Ma'arif di Makassar. Kita ke yang deket dulu ya, Tiara ya. Ada Zinka Nela, lagi makan apa itu Zinka? Halo, selamat malam Maria, Tiara dan juga pemirsa TV One. Bagi Anda yang menyaksikan selamat berbuka puasa, saya ucapkan tentunya. Nah pemirsa, bagi Anda yang sudah bingung mau makan apa lagi nih buat buka, mau bukber di mana lagi, saya punya rekomendasinya pemirsa. Saat ini saya sedang berada di warung sate Haji Gio Original, tepatnya di Jalan Panjaitan Cipinang, Jakarta Timur. Bagi Anda terutama nih pecinta kambing, di sini pemirsa dihadirkan berbagai olahan daging, tapi yang paling terkenal nih yang udah di hadapan saya ini ada sate kambing. Pemirsa lihat dagingnya pemirsa, gendut banget gak tuh? Selain sate kambing juga di sini ada saya udah pesan tongseng ayam dan tengkleng kambing pemirsa. Tadi juga saya udah pesan sate kulit ayam ya. Jadi bagi Anda yang nggak terlalu suka kambing tapi pengen ikutan bukber di sini bisa nih. Nah ini udah datang pemirsa, ini sate ayamnya langsung, wah luar biasa. Di sini saya makan besar pemirsa. Oke, saya mau cobain sate kambingnya dulu. Ini katanya paling enak kalau dituangin kecapnya kayak gini. Wow, luar biasa. Ya, pasti Maria sama Tiara di studio pengen nih makan kayak saya nih. Saya cobain dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya top banget pemirsa. Ini sih orang yang gak suka kambing juga jadi suka pemirsa. Ini enak banget masalahnya. Ini katanya dagingnya pemirsa dipotongnya pagi hari dan langsung disajikannya hari itu juga. Jadi fresh, nggak ada tuh yang lama-lama tuh nggak ada. Enak banget beneran pemirsa. Ini ada di sini pemirsa ada bawangnya, bawang merah disajikan dengan sambal ya, dan juga ada tomatnya untuk memperkaya cita rasanya. Yang saya makan ini itu yang ada lemaknya. Tapi menurut saya ini enak banget pemirsa. Bagi Anda yang mau cobain, langsung aja ke warung sate Haji Gio Original. Di sini juga saya mau cobain lagi nih. Ada tongseng ayam. Tongseng ayam saya mau cobain lagi. Sini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sih sebenarnya buat buka bersama sih pemirsa. Kalau untuk saya terlalu besar, saya cobain kuahnya dulu. Enak banget, luar biasa pemirsa. Kuahnya kaya, cita rasanya pedas, gurihnya pas, luar biasa. Saya cobain lagi. Enak banget. Ini kalau dimakan pakai nasi ini luar biasa nih pemirsa. Sekarang saya mau cobain nih. Ada sate ayam lagi. Di sini pemirsa, bagian yang kurang suka kambing, ini coba ada sate ayam juga. Dan juga tentunya bisa disajikan dengan pelengkap. Nah, minuman ini saya ada susu cincau. Jadi pemirsa ada beragam es dan juga beragam olahan sate dari kambing, ayam, sapi, tongseng, tengkleng, pokoknya luar biasa. Kalian harus cobain pemirsa.
Sementara demikian, Maria dan Tiara kembali ke Anda di studio. Wah, terima kasih Zinka Nela. Aduh, lagi-lagi ya kita cuma bisa nonton ini pemirsa. Oke, kalau tadi Zinka sudah makan sate gitu ya, saya penasaran ini rekomendasi yang kemudian diberikan dari Makassar oleh Syamsul Ma'arif ini apa? Kalau yang kemarin kan kita ingat ya Syamsul memberikan rekomendasi coto Makassar gitu ya. Nah kali ini apa? Silakan, Ancu. Iya, Maria, Tiara dan pemirsa, benar sekali kemarin saya sempat sampaikan bagaimana coto Makassar, lalu kemudian ada palu basah. Nah kali ini saya akan perkenalkan tiga makanan sekaligus di tempat saya mengabarkan saat ini. Langsung saja saya akan ke belakang, di sini adalah dapurnya, kita bisa langsung memesan di tempat ini, Maria, Tiara dan pemirsa. Nah di sini saya ada di Sop Saudara Kondro Kikil di Jalan Andi Pangeran Veterani Makassar, dan di sini memang jika berbuka puasa tentunya sangat ramai warga ingin menikmati santapan berbuka puasa bersama keluarga dengan menu-menu pilihan. Nah, kalau di Makassar, pilihan-pilihan untuk menu berbuka puasa itu makanan-makanan yang lezat-lezat, salah satunya ini, kondro, kemudian ada sop saudaranya, lalu kemudian ada kikil. Nah, kali ini saya akan memesan 3 makanan sekaligus. Pak, saya minta kondronya 1, kemudian kikilnya 1, lalu sop saudara juga 1, Pak ya. Iya, ini. Jadi di sini kita bisa melihat langsung bagaimana sop saudara, kemudian kondronya, lalu kikilnya disajikan langsung di depan kita. Nanti diantar langsung ke depan mejanya ya. Oke, sambil saya menunggu nanti makanan saya datang, tentunya di sini memang setiap hari itu jika berbuka puasa tentunya banyak warga yang datang ke tempat ini, dan biasanya mereka biasa terpaksa harus menunggu mengantri karena tidak kebagian tempat duduk. Namun tenang saja, pasti akan kebagian karena memang persediaan di tempat ini juga banyak, biasanya sampai ratusan kilogram yang disiapkan perharinya untuk memenuhi warga yang ingin bersantap bersama keluarga maupun kerabat ataupun teman. Menu makanan khas, salah satu menu makanan khas di Makassar, Sulawesi Selatan, tidak jauh-jauh dari daging, Maria, Tiara dan pemirsa. Nah, ini di depan saya ini ada 3, sebentar saya susun dulu ya. Ini kondro, kemudian ini kikil, dan satu lagi sop saudara. Saya akan mencoba untuk mencampur sop saudara dulu. Ini sambalnya. Nah, sambalnya. Nah, kalau yang doyan sambalnya sangat nikmat juga nih, biar Maria dan pemirsa. Terus kasih kecap. Nah, jeruk nipis. Saya paling senang tuh makan berkuah pakai jeruk nipis. Nah, kita aduk-aduk dulu, campur merata. Wah, ini dari tampilannya saja, ini sudah sangat lezat, sudah sangat menggiurkan. Saya yakin Tiara, Maria, dan pemirsa ini sudah ngiler lihat saya aduk-aduk sop saudara ini. Nah, saya coba dulu. Wow. Nah, untuk campuran sop saudara ini, isinya adalah ada mie putih begini, kemudian dagingnya, lalu ada daging paru yang menjadi khasnya, dan juga ada perkedelnya. Dan jangan khawatir, daging dari sop saudara ini tidak alot karena dimasak berjam-jam, sehingga warga yang ingin menikmati sajian ini tentunya tidak akan kesulitan untuk mengunyah. Nah, saya mau pindah dulu ke kikil. Nah, ini dia kikilnya. Lama saya campur dulu, biar makin lezat. Nah, kalau bagian kikil ini jangan khawatir karena kikil ini dimasak berjam-jam. Yang pertama kali dimasak untuk membuka kulit kakinya, cangkangnya, lalu kemudian dimasak lagi untuk membuka dagingnya agar dia lebih lembut seperti itu. Nah, ini salah satu potongan daging dari kikil yang menjadi salah satu gemaranan saya juga ini.
sangat lezat Maria Tiara dan pemirsa. Nah, saya masih ada satu lagi nih. Masih ada konro. Nah, konro ini daging yang digunakan adalah daging di bagian iganya, tulang iganya. Dan jika dilihat ini memang sudah sangat menggiurkan, tinggal dilap aja. Sangat enak Maria, Tiara dan pemirsa. Ini 3 makanan sekaligus yang ada di depan saya. Ini wajib untuk teman-teman ketika ke Makassar harus dicoba, harus dicicipi karena akan rugi kalau Makassar kalau tidak mencicipi ketiga makanan yang ada ini. Ini memang jadi salah satu makanan khas ikon dari Kota Makassar atau terkenal di Makassar. Itu dulu Maria, Tiara dan pemirsa, saya masih ada pekerjaan 3 untuk menghabiskan makan-makan depan saya ini. Kembali ke teman-teman di studio. Itu namanya pekerjaan nikmat ya Samsul Ma'arif ya, selamat menikmati. Ya. Itu dia, kalau tadi Samsul lagi makan gitu ya, Tiara juga bilang saya pernah kesana tuh enak banget katanya gitu ya. Betul. Saya saksi hidup. Saksi hidup kalau itu enak banget. Oke, silakan dilanjutkan berbuka puasanya Zinka dan Syamsul Ma'arif di Makassar. Terima kasih. Dan pemirsa, buka puasa menjadi momen yang dinanti umat muslim di seluruh penjuru dunia. Tapi ada yang unik yang dilakukan ibu-ibu di Desa Mandapa, Kecamatan Dawon, Kabupaten Majalengka. Ya, mereka akhirnya membuat berbagai macam kudapan dengan bahan baku utamanya adalah buah kesukaan Tiara, buah durian. Meski memiliki bau yang menyengat, durian salah satu buah yang menjadi favorit banyak orang. Di tangan ibu-ibu PKK di Desa Mandapa, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, buah durian diolah menjadi berbagai macam kudapan takjil untuk berbuka puasa. Di antaranya pancake durian, skotel durian, ketan durian, keripik biji durian, hingga es durian. Hari ini saya bikin 4 menu varian berbahan dasar durian. Yang pertama skotel durian, lalu ada pancake durian, terus ketan durian sama es durian. Yang terakhir itu ada olahan dari biji durian, jadi keripik biji durian. Ini yang bikin ibu-ibu PKK apa gimana, betul. Bu? Iya, betul. Nantinya ini kuenya mau dikemana ini, Bu? Kue ini nanti dibagikan, kita bagi-bagi takjil. Ya. Takjil dengan berbahan utama durian yang dibuat ibu-ibu PKK di Desa Mandapa ini bukan untuk dijual kembali. Sebanyak 500 kudapan takjil diberikan gratis untuk warga selama bulan Ramadan di depan kantor Desa Mandapa. Tentu saja, takjil durian gratis ini diserbu warga jelang berbuka puasa. Warga mengaku senang bisa mencicipi berbagai macam kudapan berbahan baku durian yang jarang ditemukan di pasar takjil lainnya di bulan Ramadan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Itu sih kenikmatan double ya, udah rasa takjil nikmat, gratis pula. Gratis lagi ya, 500, oke. Oke, itu kalau tadi kita udah lihat menu-menu untuk buka puasa, kalau namanya Ramadan apalagi Lebaran gitu ya pemirsa, yang satu ini harus juga nggak boleh ketinggalan. Memang walaupun Lebaran rasanya masih lama ya, kira-kira 2 minggu lagi, tapi hari ini Pusat Perbelanjaan Tanah Abang sudah diserbu masyarakat untuk berbelanja menyambut Idul Fitri. Ya, 2 pekan jelang Lebaran, Pusat Perbelanjaan Tanah Abang mulai dipadati warga yang akan berburu baju untuk Lebaran, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali. Pedagang baju muslim di toko Tanah Abang Blok B menyatakan busana muslim menjadi incaran terbanyak masyarakat. Warna burgundy dan biru navy menjadi warna favorit yang paling dinanti. Melonjaknya penjualan baju muslim untuk Lebaran ini sejalan dengan meningkatnya omset para pedagang yang mencapai puluhan juta dalam sehari. Ini biasanya kalau tren warna di pasar Tanah Abang yang lagi tren apa itu biasanya memang tren tahun ini. Gitu. Tren tahun ini gitu ya. Jadi, burgundy sama apa tadi? Sama biru. Biru, wis. Oke, nih Tiara udah punya baju Lebaran? Itu dia. Kita harus kayaknya belanja bareng ya. Oke.
Pemirsa, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suatmaja menuai kecaman. Sejumlah kalangan menuntut agar pelaku mendapat ancaman hukuman mati dan hukuman kebiri. Dan informasi tersebut akan kami hadirkan, kami bahas ulasannya dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Terhadap kasus yang menimpa Kapolres Ngada yaitu AKBP Fajar Widyadharma tentu merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh terjadi di institusi manapun. Harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya, kalau perlu diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Terhadap kasus yang menimpa Kapolres Ngada yaitu AKBP Fajar Widyadharma tentu merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh terjadi di institusi manapun. Harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya, kalau perlu diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Keluarga korban kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Suatmaja, menuntut pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Keluarga mengaku marah dan kecewa atas tindakan bejat yang dilakukan oleh pelaku. Keluarga mengaku pelaku yang merupakan seorang aparat penegak hukum layak untuk dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Hal itu diungkap Lembaga Perlindungan Anak NTT usai menemui keluarga korban di kediamannya. Mereka sangat marah sebenarnya. Dan dari keluarganya meminta untuk semua pihak bisa mendukung mengungkap kasus ini dan memberikan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku. Dan mereka sangat menyesal karena pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, apalagi seorang pimpinan, ya, seorang Kapolres. Jadi itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal sehingga mereka menuntut untuk harus memberikan hukum yang seberat-beratnya dan mohon dukungan untuk semua pihak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suatmaja terus menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah kalangan pun mengusulkan hukuman mati dan tambahan hukuman kebiri diberikan kepada pelaku. Lantas, apakah hukuman seumur hidup atau hukuman mati memenuhi unsur untuk disangkakan kepada tersangka? Ya, hukuman kebiri dan juga hukuman mati ini diminta oleh sejumlah kalangan sebagai efek jera dari AKBP Fajar atau Kapolres Ngada Nonaktif yang telah melakukan aksi kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan juga 1 dewasa. Lantas, apakah kemudian hukuman ini sudah memenuhi unsur untuk dijatuhkan atau disangkakan kepada AKBP Fajar? Ini yang akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sudah ada Ibu Ai Pariat yang merupakan Ketua KPAI. Bu Ai, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Pak Asmi Syahputra yang merupakan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pak Asmi, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sama-sama. Baik, di sebelahnya sudah ada Pak Nahar, Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA. Pak Nahar, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Oke, baik. Saya ke Pak Asmi terlebih dahulu nanti, tapi sebelumnya ini kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa aksi bejat Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suatmaja turut membuat geram anggota Dewan. Anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia Sely Andriani Gatina dari fraksi PDI Perjuangan ini mendesak pelaku dihukum maksimal, yakni hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Terhadap kasus yang menimpa Kapolres Ngada yaitu AKBP Fajar Widyadharma tentu merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh terjadi di institusi manapun. Pelaku melakukan pelanggaran terhadap 4 undang-undang, dari mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual,
Kemudian ada undang-undang narkotika yang tentu juga harus disikapi secara serius hukuman yang diberikan kepada pelaku. Kalau kita pantau apa yang dilakukan oleh pelaku dari mulai melakukan perekaman, menyimpan dan menyebarluaskan video kekerasan seksual tersebut di situs porno di luar negeri, tentu harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Kalau perlu diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 sangat jelas memberikan sanksi yang tentu dilakukan oleh pejabat negara atau aparat penegak hukum bisa diperberat sebanyak sepertiga dari hukuman yang ditetapkan. Kami harap ke depan bahwa pejabat negara di institusi manapun bisa memberikan contoh dan teladan untuk generasi yang akan datang, karena bagaimanapun juga upaya merenggut masa depan anak-anak bangsa adalah upaya asusila dan tidak bisa ditolerir oleh kita semua. Baik, saya akan langsung ke Pak Asmi. Pak Asmi, saya ingin Anda menyoroti apa yang sudah disuarakan oleh DPR ya, oleh publik yang meminta agar hukuman ini seberat-beratnya kalau bisa bahkan kebiri dan juga hukuman mati. Bisa tidak kira-kira? Kalau dilihat dari hukum pidana? Dilihat dari hukum pidana tentu. Ada Perpu pada waktu itu untuk merubah Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam pasal 81 pada waktu itu. Presiden Jokowi pada waktu karena memang tingginya angka kekerasan seksual pada waktu itu membuat. Jadi ada sanksi itu akhirnya dirubah. Jadi bikin hukuman mati dan seumur hidup. Yang sebelumnya itu 15 tahun, 20 tahun dan segala macam. Tapi itu diangkat atau dinaikkan dosisnya. Mengingat karakteristik, katakanlah kita dekatkan dalam peristiwa penstrukturan fakta dalam kasus ini gitu loh. Ini kan nyata dilakukan oleh aparat penegak hukum dan tindakannya adalah tindakan yang kejahatan serius. Kejahatan seksual, kekerasan seksual, terus menyalahkan kedudukan dan wewenang dia, gitu kan, apalagi di wilayah tersebut. Kedua, ada juga tipu muslihat yang dilakukan, ya kan, ada kan modus tipu, terus ada eksploitasi seksual, terus melakukan perekaman yang sangat secara sadar dia lakukan. Kedua, habis itu dia transmisikan lagi. Jadi ini adalah satu aparat penegak hukum, katakanlah ini oknum polisi seharusnya bisa melindungi, menjadi contoh buat masyarakat, orang harus nyaman, tapi kok malah dia menjadi predator, apalagi kepada 3 pelaku, jadi 1 pelaku lebih. Jadi ancaman hukuman mati dan seumur hidup itu juga berlaku kalau korbannya lebih dari 1. Ini ada lagi anak yang umur 6 tahun. Terus ada lagi yang dibuat orang dia peralat untuk mucikari, terlepas ada ketergantungan relasi kuasa, orang itu dikasih duit. Tapi kan lagi-lagi untuk setingkat orang yang sudah perwira tinggi, dan tidak bisa dong untuk dihadapkan dengan anak yang usianya belasan tahun atau mungkin 20 tahun yang anak baru lepas dari tingkat SLTA. Untuk setingkat orang yang menjadi pimpinan di unit kepolisian. Baik, tapi kan selama ini kalau kita ketahui ya ada sejumlah kasus begitu yang mungkin sudah nyaris dijatuhi hukuman mati begitu, tapi toh nyatanya mendapatkan hukuman yang ringan begitu, atau paling tidak hanya 20 tahun. Nah ini nanti kalau Anda melihat kemungkinannya akan seperti apa? Mengingat yang kemudian ini bermasalah ini adalah anggota kepolisian begitu, Pak Asmi. Kita pernah teringat pada satu kasus di Bandung, pada waktu adalah guru satu pondok. Juga itu dijatuhkan hukuman mati dengan inisial HW pada waktu itu. Itu dijatuhkan karena memang juga banyak anak-anak di santri itu yang dilakukan pelecehan seksual, ada yang sampai hamil gitu loh. Lagi-lagi ini kan berarti dalam fase proses penegakan hukum. Jangan sempat nanti ini teman-teman kepolisian sudah katakanlah mengemas terhadap konstruksi perkara ini, terus jaksa juga nanti akan mengemas perkara ini melalui dakwaan atau tuntutan, jangan sempat nanti di majelis hakim. Maka kita lihat supaya majelis hakim ini harus dikawal, yang memang bisa memberikan penjatuhan hukum yang berat. Apalagi tadi sudah bilang ini ditambah sepertiga lagi pemberatannya, kan jadi luar biasa nih. Karena memang tadi pelakunya yang memang lebih dari 1 orang tadi, apalagi ada karakteristik anak yang pasti depresi berat, terus dia sudah dengan ketakutan, dengan kecemasan gitu loh, yang seharusnya dia melihat aparat penegak hukum itu bisa menenangkan dia, tapi hari ini pasti ada trauma berat dan merusak masa depan anak tersebut. Kalau kita ingat salah satu fakta ya yang terungkap dari hasil penggalian keterangan
pihak kepolisian beberapa waktu lalu dengan pelaku begitu mengatakan bahwa pelaku ini dulunya adalah korban begitu. Ada statement itu. Kira-kira itu akan menjadi kendalakah di kemudian harinya untuk menjatuhi hukuman seberat-beratnya, Pak Asmi? Oh, tidak dong. Apalagi bagi dia yang sudah menjadi aparatur penegak hukum. Semua orang punya masa lalu, semua orang ada persoalan. Tapi pada waktu dia melakukan kejadian ini, katakanlah dalam rentang 2024, katakan begitu, karena keadaan dan perbuatan dia yang pasti secara sadar, apalagi tadi rentetannya itu sangat jelas. Dari dia melakukan kekerasan seksual sampai dia bisa mentransmisikan, sampai dia akhirnya entah dia upload atau dia jual, ini maksudnya apa gitu? Berarti orang ini mengetahui, menghendaki, berarti perbuatan ini dilakukan secara sadar dan sengaja. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja, pasti dong hukumannya pasti berat. Ini bukan karena lalai. Tidak akan berpengaruh ya artinya? Tidak akan berarti berpengaruh, apalagi kalau nanti ini kan ditemukan, dia juga adalah pemakai narkoba kan. Gitu. Ini juga adalah mencoreng wajah penegakan hukum khususnya kepolisian. Pak Kapolrinya ingin berusaha bagaimana memperbaiki institusi, kok anak buahnya ada seperti ini. Ini sangat memalukan proses penegakan hukum. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Nahar. Pak Nahar, sejauh ini kalau dari pemerintah pendalamannya sudah seperti apa? Sejauh apa? Ya, yang pertama tentu pemerintah kita semua punya komitmen yang tegas untuk melawan kekerasan terhadap anak. Lebih khusus lagi kekerasan seksual. Tadi kebijakannya sudah sangat maksimal. Perpu tadi disebutkan ya oleh Pak Azmi. Lalu kemudian juga peluang-peluang seperti apa yang diharapkan oleh orang tua, oleh anggota DPR itu sangat memungkinkan. Tapi dari sisi kebijakan, maka kami juga menghormati ya penetapan tersangka ini dengan menggunakan pasal berlapis, tapi hampir semuanya dari Undang-Undang TPKS. Pasal 6 huruf C, pasal 12, pasal 14, dan pasal 15. 12 terkait dengan eksploitasi anak, eksploitasi korban gitu ya. Lalu kemudian 14 tentang kekerasan seksual berbasis elektronik. Tapi undang-undang ini tidak mengenal hukuman maksimal, hukuman mati dan hukuman kebiri. Yang memungkinkan adalah kalau mengkaitkan dengan pasal 4C, pasal 4 huruf ayat 2, ayat 2 di Undang-Undang TPKS. Nah, ini dari sisi kebijakan. Jadi artinya bahwa secara regulasi bahwa Indonesia sudah sangat ketat dan memberikan ultimatum bagi para pelaku berhadapan dengan sanksi yang sangat berat. Yang kedua tentu pemerintah juga memastikan bahwa ketika ada kasus-kasus seperti ini maka harus dipastikan bahwa sistem mekanisme untuk melindungi korban itu juga harus berjalan. Dengan demikian maka ketika ada kasus ini muncul, kami tentu segera merespon dengan mengkoordinasikan dengan NTT dan beberapa wilayah di wilayah NTT untuk memastikan bahwa yang pertama bisa mengidentifikasi para korbannya. Lalu kemudian yang kedua, ketika sudah teridentifikasi dan sudah ditemukan, sudah dijangkau, lalu kemudian didalami, dan kita berharap melalui proses pendampingan yang dilakukan, kita harapkan bahwa pemulihan anak-anak baik secara fisik maupun psikis bisa kita lakukan bersama-sama. Koordinasi atau mungkin komunikasi dengan pihak KPAI sudah sejauh mana? Ya itu udah otomatis gitu ya. Dengan KPAI itu terikat oleh regulasi misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi pengawasan secara utuh di KPAI. Tapi kami tentu memonitor apakah misalnya regulasi ini bisa dilaksanakan atau tidak, layanan bisa dilaksanakan atau tidak. Ini tentu kami nggak bisa lepas juga dengan KPAI dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu maka dalam proses ini kami lakukan koordinasi tidak hanya tadi berkaitan dengan korban, tetapi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan Kompolnas juga kami lakukan koordinasi untuk proses ini.
Oke, baik. Saya ke Bu Ai. Tadi sudah disinggung ya bahwa KPAI ini memang wewenangnya untuk seperti apa kemudian ini pendampingan. Ini tidak main-main, ada 3 anak di bawah umur dan juga 1 orang dewasa usia 20 tahun. Begitu pendampingannya sejauh ini yang dilakukan oleh KPAI konkretnya seperti apa dan termasuk keluarganya ya, Bu Ai? Ya, betul. Kami memastikan bahwa anak sudah terlindungi, itu dulu. Hingga bahwa hari ini sudah dalam koordinasi Kemensos ya, di bawahnya tentu ada Balai Rehabilitasi dan juga Rumah Aman yang itu memungkinkan anak-anak bisa dalam pantauan, kemudian apa yang menjadi kebutuhan asesmennya ya, dan kami terus memonitor supaya jaminan keselamatannya juga terlindungi, karena ini ada kekhawatiran apakah ada pihak-pihak lain yang mengintimidasi dan lain sebagainya. Ini sangat terbuka ya, hal-hal yang seharusnya tidak terjadi tetapi kemungkinan ini bisa saja hadir gitu. Nah, tentu saja sejauh ini baik dari Kemensos, kemudian kami juga dengan Kemen PPA tadi Pak Deputi sampaikan bagaimana memastikan leading sektor ini terus bekerja secara simultan dan sesuai asesmen kebutuhan anak-anak kita. Itu yang KPAI jadikan salah satu instrumen utama ya, dan sampai saat ini sudah dalam koordinasi dan kita semua sudah mendengar, kepolisian pun sudah mendapatkan hasil misalnya pemeriksaan ya, kemudian kesaksian. Nah, ini kan penting ya, bagaimana based on pengalaman, karena Undang-Undang TPKS kan juga harus betul-betul mendengar kesiapan korban. Selama itu belum siap, justru kami malah mengutamakan kesiapan korbannya dulu untuk mampukan mengungkapkan apa yang mereka alami. Nah, ini kemarin dengan waktu yang saya kira sudah cukup lumayan lah ya, dibilang singkat, dibilang ada waktu, ya kita beri kesempatan, sudah ditetapkan tersangka dan memang secara simultan beberapa hal yang KPAI temukan, misalnya apakah betul di dalam video itu hanya 3 anak dan 1 orang dewasa. Tentu kemungkinan adanya korban lain begitu betul, ya? Karena kami melihat kalau memang ditemukan video itu sudah jelas ada bukti KSBE-nya, kekerasan seksual berbasis elektroniknya gitu, yang itu by name by address, 1 nama, 1 situasi kekerasan itu harus diusut tuntas dan harus dibuka terang benderang. Ini yang sedang kami juga lakukan langkah-langkah koordinasi lanjutan ya dengan Cyberpol, kemudian dengan kesaksian yang sudah ada misalnya di tingkat korban. Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan mengenai kasus ini, sejumlah pihak, seluruh kalangan publik itu menanyakan ya bagaimana bisa terjadi. Apalagi ini kan yang disebut pelakunya adalah pihak kepolisian begitu. Nah, kritik apa yang kemudian ini mungkin akan disampaikan oleh pihak KPAI, mengingat KPAI sudah menerima banyak data nih, laporan-laporan juga dari sejumlah korban pastinya sudah masuk semua hingga hari ini begitu ya. Tapi mungkin dijawab usai jeda, Bu Ai. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terhadap kasus yang menimpa Kapolres Ngada, yaitu AKBP Fajar Widya Dharma, tentu merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh terjadi di institusi manapun. Harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya, kalau perlu diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Terhadap kasus yang menimpa Kapolres Ngada, yaitu AKBP Fajar Widya Dharma, tentu merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh terjadi di institusi manapun. Harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya, kalau perlu diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum kami melanjutkan dialog utama di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, kami akan menunjukkan kepada Anda secara garis besar seperti apa kemudian ini gambaran ataupun juga rentetan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Kami akan munculkan di layar kaca Anda, pemirsa, di mana ini adalah modus kejahatan AKBP Fajar yang merupakan Kapolres Ngada nonaktif begitu ya. Ini pada tanggal 11 Juni 2024, pemirsa, AKBP Fajar memesan sebuah kamar hotel dengan identitas atau fotokopi SIM miliknya. Ini AKBP Fajar menghubungi perempuan berinisial F untuk membawa anak di bawah umur, yang kemudian perempuan F ini mendapat bayaran 3 juta rupiah dari AKBP Fajar. Kemudian di tanggal 11 Juni 2024, Fajar melakukan tindakan asusila terhadap korban dan memvideokannya secara sadar. Video tak senonoh diunggah Fajar ke situs porno dan mendapat atensi dari otoritas Australia.
Di tahun ini 22 Januari 2025, Divisi Hubinter Mabes Polri mendapat informasi dari otoritas Australia. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke Polda NTT dan pada tanggal 23 Januari 2025 Polda NTT menggelar penyelidikan di sebuah kamar hotel di Kupang NTT di mana Polda NTT menangkap Kapolres Ngada AKBP Fajar yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini untuk korban pencabulan Kapolres Ngada, pemirsa. Terdapat 3 orang anak di bawah umur dan juga 1 orang dewasa. Yang pertama ini usia 6 tahun, ini adalah usia yang paling muda yang menjadi korban. Kemudian korban kedua adalah usia 12 tahun dan juga korban ketiga perempuan berusia 14 tahun. Kemudian juga selain 3 orang di bawah umur, ini juga ada 1 wanita dewasa berusia 20 tahun yang menjadi korban dari aksi bejat AKBP Fajar. Dan berikut kronologi ungkap kasus asusila Kapolres Ngada Nonaktif, di mana bulan Januari 2025 Divisi Hubungan Internasional Hubinter Polri mendapat laporan dari Kepolisian Federal Australia terkait video porno yang diunggah di situs porno berasal dari kota Kupang, NTT. Di tanggal 22 Januari 2025, Hubinter Polri meneruskan informasi tersebut ke Direskrimum Polda NTT. 23 Januari, Polda NTT menyelidiki dan mendatangi langsung hotel tempat kejadian perkara. Di hari yang sama, penyidik Polda NTT memeriksa data tanggal 11 Juni 2024 dan didapati barang bukti dari rekaman CCTV berupa pakaian anak bermotif love pink dan video kekerasan seksual. Tanggal 20 Februari 2025, KBP Fajar ditangkap tim pengamanan internal Polda NTT yang bekerja sama dengan Divisi Propam Mabes Polri. Baik, saya akan langsung ke Pak Asmi. Pak Asmi, kalau dilihat dari statusnya ya, ini kan beliau ini adalah anggota polisi, tadinya berpangkat AKBP, nggak main-main begitu. Ini nanti alurnya akan seperti apa jika memang kita akan balik-balik lagi ke apa yang kemudian kita inginkan semua, diminta oleh publik, dihukum sekeras-kerasnya, hukuman kebiri, bahkan hukuman mati, begitu ya? Ya, alur ini adalah tentu sebagai anggota kepolisian punya hak. Jadi mereka punya peraturan kepolisian yang tentunya namanya kode etik, nanti akan diselesaikan dulu mekanisme terkait tentang kode etik ini. Berkaitan tentang kejahatan yang katakanlah ini kejahatan yang cukup serius dan pelanggaran berat ini pasti dikirakan lah mungkin 57%-nya sudah pemberhentian dengan tidak hormat. Pasti akan dilakukan. Di saat sudah proses dia di status dia sebagai anggota tadi pemberhentian dengan tidak hormat, maka mekanisme peradilan umumnya jalan. Mekanisme peradilan umumnya berarti nanti teman-teman penyidik mengirimkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Disinilah terjadi koordinasi secara yuridis untuk melihat fakta-fakta itu tidak hanya administratif gitu loh. Di sini tentunya nanti kalau memang katakanlah ini adalah satu di mana masyarakat ada rasa kecewa, marah dan segala macam, harusnya jaksa nanti bisa menambahkan. Ini pasal ini untuk diterapkan agar ancaman hukuman mati, jadi Perpu tadi yang 2016 tadi itu ditarik untuk dalam pasal 81-nya gitu loh. Supaya ancaman seumur hidup dan pidana mati tadi dapat diterapkan karena mengingat karakteristik yang cukup serius ini. Gitu. Pada alur berikutnya ya setelah nanti katakanlah P18, P19 sudah ada petunjuk dari jaksa sampai P21 ya berarti perkara itu ada di pada jaksa dan disiapkan untuk rencana surat dakwaan dilimpahkan kepada pengadilan. Nah, disitulah nanti dalam pemeriksaan pengadilan dari pemeriksaan saksi, alat bukti mungkin sampai pledoi sampai tuntutan ya hakim harus punya komitmen yang kuat. Kalau memang nanti sudah dipasang dari awal bahwa ancaman bisa untuk seumur hidup dan pidana mati, ya seharusnya hakim dapat menguatkan apa yang dilakukan oleh teman-teman di tingkat kepolisian maupun di kejaksaan berkaitan dalam proses alur ini. Itu yang harus dikawal begitu ya? Harus. Ini lebih kurang kalau dia ditahan karena ini kan perkaranya sudah ditahan. Semestinya sekitar 5 sampai 6 bulan ke depan ini sudah ada keputusan. Karena kalau dia tidak ditahan orang bisa mungkin waktunya agak lebih fleksibel. Tapi kalau sudah ditahan kan sudah ada kebebasan kemerdekaan sehingga
sudah on penegakan hukumnya, sehingga mau tidak mau polisi akan melakukan percepatan pengiriman SPDP kepada kejaksaan, dan kejaksaan juga ingin mempercepat supaya ada kepastian kepada semua pihak. Oke, baik. Sebelum ke Pak Nahar, saya ke Bu Ai terlebih dahulu. Bu Ai, ini sebenarnya apa yang salah? Kalau kita lihat pengawasan, informasinya sudah dilakukan dengan baik, tidak hanya oleh KPAI tapi juga oleh pemerintah begitu ya. Kemudian tapi kita ketahui yang bermasalah sendiri justru penegak hukumnya gitu. Kalau kritik yang kemudian didapati oleh KPAI ini apa? Ya, tentu kami kan melihat pengaduan dari masyarakat ya, dan kalau ke KPAI itu ada kecenderungan dua hambatan biasanya. Pertama itu hambatan dari sisi perlindungan anak itu sendiri, ya, dari sisi misalnya pemulihan rehabilitasi, belum ada psikolog, atau belum ada rumah aman yang sesuai dengan situasi anak. Ini biasanya teradukan ke kami. Yang kedua, hambatan keadilan. Biasanya ada upaya damai, ada upaya untuk meminimalisir misalnya ya tuntutan, dan bahkan ya memang masih ada misalnya relasi yang itu kemudian memberi keringanan gitu ya kepada proses hukum, dan bahkan proses hukum tidak berjalan pun masih ada ditemukan. Nah, tentu kalau kami memiliki data justru siapa sih lebih banyak pelaku dari pelanggaran hak anak, terutama pada aspek kekerasan misalnya. Selain anak yang orang tua atau yang dikenal oleh anak ya, itu baik dari sisi di ranah domestik, keluarga, kemudian di ranah sekolah, para pendidik, juga memang aparat masuk menjadi salah satu di antaranya. Mau itu aparat pemerintah misalnya secara sipil ya, kepala desa, tingkat RT RW, itu kami tercatat siapa yang pelaku pelanggaran hak anak terutama pada kekerasan seksual, dan sampailah pada aparat penegak hukum. Itu ada 5 besar yang menjadi pelaku di kami. Nah, tentu kami melihat memang situasi ini kerap terhadap anak karena ada kerentanan dan aksesibilitas dari atribusi para aparat penegak hukum. Misalnya mereka bisa kapanpun mengakses anak gitu ya, dan dia sebagai jabatan publik yang ini tentu saja bagi anak-anak, bagi kita semua lah, bahkan mereka kan memberikan perlindungan, memberi aspek keamanan, bukan sebaliknya, justru mereka malah melakukan tindakan-tindakan yang betapa merugikan. Nah, pada aspek inilah saya kira filosofis pemberatan yang tadi disampaikan gitu ya harus menjadi pertimbangan utama, dan bahkan petunjuk nanti di tingkat kejaksaan, sehingga betul-betul komitmen hukum ini ya bukan hanya di atas kertas, tapi lihat dong fakta yang terjadi gitu, keberulangan, dan terus anak-anak menjadi tereksploitasi sedemikian rupa pada sisi kerentanan mereka yang mungkin dalam aspek keputusan belum sepenuhnya ya bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kerentanan dia betapa banyak diakses dari orang-orang tertentu untuk bertemu dengan anak-anak ini, dan bahkan ya atribusi sebagai jabatan publik misalnya yang relasi kuasanya begitu besar terhadap anak. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lihat secara kasat mata, kemudian aspek hukum yang memang memberi pemberatan inilah yang harus selaras, sehingga nanti efek jera, kemudian situasi kita harus bergeser ya, bahwa anak-anak ini justru harus diberikan perlindungan optimal oleh masyarakat, oleh seluruh aparat ya, bahkan kita semua di dalam aspek pemerintah, ini justru menjadi domain utama gitu, selama kita bisa mampu menekan angka-angka kekerasan. Keberulangan yang tadi sudah sempat disinggung begitu ya oleh Bu Ai, ini kan artinya harus ada yang dibenahi, tidak hanya itu saja begitu ya, seluruh kinerja dari masing-masing bagian, masing-masing pihak begitu. Saya nanti akan minta komentar dari Pak Nahar juga, ini apa yang perlu dibenahi kalau kita berbicara mengenai struktur dari pemerintahan kita, kemudian juga tanggung jawab, pengawasan dari pemerintah seperti apa. Tapi dijawab usai jeda, Pak Nahar, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Pak Nahar. Pak Nahar, kalau dilihat secara keseluruhan dari kasus ini, pun kalau saya boleh bertanya berkaitan dengan apa yang harus dibenahi, ini mulai dari mana, Pak Nahar? Iya, topik malam ini kan mendorong agar hukumannya maksimal gitu. Betul. Ya, berat. Tentunya semua berharap seperti itu. Itu salah satu juga upaya agar ada efek jera gitu ya. Orang untuk melakukan ini itu takut gitu, sehingga tidak akan melakukan. Tapi ya masih ada juga kan gitu ya. Jadi regulasi kita sudah menerapkan hukuman maksimal, dan kita berharap itu menjadi warning kepada siapapun untuk tidak melakukan kejahatan seksual. Yang kedua, tentu aspek pencegahan yang harus dikuatkan. Sehebat apapun kita menangani setelah ada kasus, itu nggak selesai-selesai. Sehingga aspek pencegahan yang perlu dilakukan gitu ya, baik di setting keluarga, di setting masyarakat, di lingkungan
lingkungan anak beraktivitas dan lain-lain. Jadi ini penting. Jadi upaya-upaya ini memang sinergitas sudah dilakukan, Pak Nahar, ya? Dilakukan oleh masing-masing lembaga, oleh bekerja sama, dan bahkan tahun ini Bu Menteri PPA menginisiasi program-program yang ada itu didorong agar kuat di tingkat desa. Jadi di tingkat paling dekat dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan anak-anak, itu programnya dikuatkan melalui ruang bersama Indonesia itu. Lalu kemudian yang ketiga tentu upaya-upaya pencegahan yang berkaitan dengan sosialisasi, memberikan pemahaman tentang bahaya-bahaya yang harus dicegah untuk tidak dilakukan, itu terus dilakukan. Tapi yang paling penting juga aspek yang ketiga, bahwa ketika anak menjadi korban itu harus ditangani secara tuntas, nggak bisa hanya separuh-separuh. Misalnya ditempatkan lalu kemudian tidak ada pemulihan secara tuntas, maka kita khawatir bahwa yang hari ini dia posisinya menjadi korban, kelak di kemudian hari bisa menjadi pelaku. Jadi, Anda melihat sejauh ini penanganannya masih ada yang separuh-separuh, Pak Nahar? Iya, tentu ini berkaitan dengan upaya-upaya yang belum maksimal, sehingga contoh misalnya yang dilakukan oleh teman-teman di Kupang, di NTT dan Kupang, maka ketika misalnya ini masuk ke proses hukum, lalu kemudian unit PPA di Polda itu udah otomatis dia menggandeng UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mendampingi anaknya. Proses hukumnya oleh APH, tapi korbannya didampingi oleh UPTD. Nah ini dilakukan. Jadi dari mulai dirilis 11 Maret itu 1, kemudian muncul 2 dan 3 lagi, maka kemudian UPT pendamping-pendamping ini mendampingi itu, dan kita berharap bahwa prosesnya berjalan terus, dan kita berharap bahwa penyelesaiannya itu bisa dilakukan secara tuntas. Oke, baik. Pak Asmi, kalau kita kembali lagi ingin semua yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa terlaksana begitu ya, hukuman seberat-beratnya ini bisa kemudian diwujudkan begitu ya oleh majelis hakim. Ini apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Karena yang seperti yang tadi saya sudah singgung sebelum-sebelumnya, mungkin ada yang sudah mengajukan kebiri atau hukuman mati begitu, tapi toh tidak ada eksekusinya. Ya, kendalanya di mana sebenarnya? Kendalanya kita satu kan gini, itu kan untuk kebiri kan adalah pidana tambahan. Dalam pelaksanaannya pidana pokoknya kan harus diselesaikan dulu. Hari ini terhadap beberapa pelaku itu memang sedang menjalankan pidana pokok. Jadi nanti menjelang terakhir katakanlah masa pidana pokoknya berakhir, katakanlah orang sudah dijatuhkan 10 tahun, 15 tahun atau mungkin 20 tahun, ya itu nanti akan dilakukan si kebirinya tadi gitu loh. Ini kan sudah kemarin itu kan sempat ada perdebatan di ID, Kemenkes dan segala macam. Sekarang sudah mulai mengkerucut gitu loh. Bahkan nanti kan ada ditaruh kayak alat deteksi lagi kabarnya buat pelaku, sehingga keberadaan pelaku ini bisa diketahui. Kan pelaku-pelaku narapidana daripada kekerasan seksual ini kan juga sebenarnya adalah apa ya, ancaman sosial, sanksi sosial juga gitu, labeling kepada pelaku kan ya, tentunya ya diharapkan seperti yang tadi oleh disampaikan Pak Deputi, ya orang ada efek jerah nih, dia sudah jalankan hukuman pidana, dia sudah lakukan juga proses-proses yang tadi kan gitu kan, kebiri sudah dilakukan, pemasangan alat sudah dilakukan, ini kan pasti juga akan melekat bagi seorang orang yang melakukan pelaku itu. Yang paling penting adalah komitmen pada hakim, karena pada akhirnya mahkota sebuah peristiwa dalam pidana itu adalah pada putusan hakim gitu loh. Secepatnya hari ini kita harus juga apresiasi kepolisian kita, Mabes Polri begitu sounding ke Polda, katakanlah kemarin ke Kupang, itu bisa langsung respon. Apapun itu ya kita harus berterima kasih, tidak ada yang ditutup-tutupin. Artinya hari ini kepolisian berani untuk transparan. Kepolisian mau berani berubah untuk menyatakan tidak ada standar ganda kan, biasanya ini loyalitas, dedikasi dan segala macam. Tapi ini dibuka ya kan, dan publik bisa. Ya artinya sekarang tinggal pengawalan kita, open society, masyarakat yang terbuka, diperlukan kesadaran kita bersama. Karena kan pada tatanan kita kepengen kenyamanan, ketertiban, apalagi kalau ini dilakukan oleh aparatur sendiri kan, padahal orang tua bilang nanti kalau kemana-mana kamu boleh tanya kepada orang yang berseragam saja. Loh ini kok malah orang yang berseragam itu sendiri yang melakukan kejahatan. Nah ini bagi
kita adalah atensi polisi berani melakukan pengembangan, apalagi kan LP-nya LPA. LPA itu kan berarti pengungkapan. Dia pakai 106 KUHP, kalau itu kan kalau korban kan 108 KUHP. Ini adalah pengungkapan yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi ini juga layak diapresiasi bahwa polisi berani untuk membuka kasus ini. Oke, baik. Terakhir Bu Ai, kalau kita lihat tadi Bu Ai sudah menyinggung ini keberulangan sebenarnya yang kemudian menjadi permasalahan. Kalau tadi sudah diberikan semacam rekomendasi juga dari PPPA begitu ya. Kalau dari KPAI sendiri rekomendasinya berkaitan dengan agar ini tidak terulang lagi dan efek jerahnya memang betul-betul berjalan begitu. Ini bagaimana? Ya, karena seluruh hal yang hari ini kita soroti ya dari mulai situasi anak, betul tadi di UPTD PPA ya di Kupang memang sudah dilakukan intervensi rehabilitasi misalnya, tapi jangan lupa anak ini juga akan mendapat hak restitusi. Nah ini juga yang sedang kami koordinasikan dengan LPSK misalnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena di mana kejahatan seksual ini kejahatan serius, kita tidak bisa mengukur dia akan kondisi pulihnya apakah dalam 3 bulan, 6 bulan dan lain sebagainya, tetapi intervensi dan memang dia dijamin untuk penyembuhan, pemulihan ini yang juga kita jangan lupa di aparat penegak hukum baik dari tingkat kepolisian nanti jaksa maupun hakim itu harus mencantumkan ya hak anak-anak ini untuk restitusi atau ganti kerugian. Nah, ini tentu yang akan terus kami awasi di samping rehabilitasi sosial. Nih di aspek penegakan hukumnya yang saya kira semua mata sudah memandang, betul saya juga mengapresiasi transparansi ini karena juga kesimultanan yang cepat ya, dari mulai etik sudah ditemukan ini adalah kejahatan berat gitu, dari mulai narkobanya sudah terungkap, kemudian kejahatan seksual, dan satu lagi saya kira ini berbasis elektronik. Sekali lagi saya ingatkan pada kepolisian, mari juga kita buka terang benderang karena tidak boleh ada presiden apapun, dan bahkan motif, apakah motif menjual belikan konten porno ini salah satunya juga bukan ya, ini masih bertanya-tanya, dan tentu ini menjadi alarm yang sedemikian keras bahwa kita dengan negara lain itu terkoneksi secara satelit digital ya, sehingga ini tidak bisa dianggap hal yang remeh gitu ya, harus didalami dan kemudian dilaporkan kembali ke publik. Nah, tentu ini yang menjadi sorotan kami supaya publik juga tetap memberi kontrol sama-sama. Baik, sinergitas yang kita perlukan begitu ya. Bu Ai, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya pada malam hari. Pak Aisin, terima kasih banyak. Pak Nahar juga. Dan kita harapkan ya tentunya agar semuanya ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena memang dengan adanya kasus ini sendiri, institusi Polri ini juga mau tidak mau tetap tercoreng begitu ya namanya. Tidak semua polisi melakukan hal ini, tapi otomatis dengan adanya kasus ini semuanya jadi buruk begitu citranya begitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa akan kembali untuk Anda sesaat lagi usai jeda berikut ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dinilai terlibat dalam kecurangan pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Yandri terbukti menggunakan pengaruhnya sebagai Menteri Desa dalam pemenangan istrinya Ratu Rahmatu Zakia pada Pilkada Serang tahun 2024. Namun Menteri Yandri membantah semua tudingan ini. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto tak henti menepuk kontroversi. Saat Presiden Prabowo Subianto getol meminta pembantunya bekerja demi rakyat, Menteri Yandri justru kini terbelit urusan pribadi saat kemenangan si istri Ratu Rahmatu Zakia sebagai Bupati Serang dianulir Mahkamah Konstitusi. Menteri Yandri dinilai cawe-cawe memanfaatkan pengaruh demi kursi bupati sang istri. Jadi kan kita lihat Pak Presiden Prabowo ini selalu dalam pidato-pidatonya menyampaikan ingin adanya pemerintahan yang baik, yang bersih, gitu, yang tidak korupsi, dan juga ingin menteri-menterinya ini bekerja untuk rakyat. Nah, mari kita tagih janji Prabowo tersebut, gitu. Tagihnya bagaimana? Berani tidak Prabowo sebagai presiden
untuk memecat Yandri sebagai Menteri Desa yang terbukti tidak bekerja untuk rakyat, yang dia terbukti bekerja untuk memenangkan istrinya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini kan putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan terakhir, final. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuk palu pada 24 Februari 2025 lalu menyatakan Yandri Susanto terbukti menggunakan pengaruhnya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam pemenangan istrinya, Ratu Rahmatu Zakiah, pada Pilkada Serang tahun 2024. Ratu merupakan pasangan calon nomor urut 2 bersama Muhammad Najib Hamas. Menteri Yandri terbukti menghadiri kegiatan dan mengarahkan para kepala desa untuk mendukung istrinya. Salah satu acara yang dihadiri oleh Yandri dan Ratu adalah rapat kerja cabang atau Rakercap Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024. Aktivitas Yandri selaku Menteri Desa terbukti telah memengaruhi netralitas aparatur desa. MK lantas memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang. Tanggal 3 Oktober itu saya belum menjadi Menteri Desa. Ya, karena dilantiknya tanggal 21 Oktober. Tidak ada satu huruf pun atau satu kata pun saya menyampaikan pernyataan, ajakan, atau istilah halusnya ada inisial untuk mengarah kepada kampanye. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan juga, kalaulah saya bisa mengendalikan kepala desa, toh saya baru berapa minggu jadi Menteri Desa, ya kan? Dan saya sebagian besar tidak kenal dengan kepala desa yang ada di Serang. Jadi terlalu naif kalau itu dikaitkan dengan pengaruh saya. Saya ini apalah, ya kan? Baru Menteri Desa 2 minggu, ya kan? Yang lain berkuasa udah 28 tahun, ya kan? Ya, kalau bantahan dari Pak Yandri sih saya kira itu bukan sesuatu yang tepat lagi untuk diperdebatkan. Dia berpihak secara langsung atau tidak langsung misalnya, itu sesuatu yang sebetulnya alat verifikasinya tentu putusan MK. MK mengatakan bahwa Menteri Desa atau khususnya Kepala Desa di Serang itu sudah aktif ya melakukan keberpihakan, melakukan serangkaian tindakan yang membuat kontestasi pilkada itu menjadi tidak fair, menjadi tidak adil. Keterlibatan Yandri dalam kecurangan pilkada, sebagaimana putusan MK, tak pelak memberi noda terhadap Kabinet Prabowo. Menteri Yandri diminta sadar diri. Kami menyampaikan surat yang kami serahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan Yandri sebagai Menteri Desa. Untuk Prabowo punya sikap yang tegas terkait putusan MK ini, bahwa putusan MK ini tidak hanya menganulir kemenangan istrinya dan merekomendasikan atau memutuskan untuk diadakan pemungutan suara ulang, tapi putusan Mahkamah Konstitusi ini harus menjadi dasar penyelenggaraan negara, dasar bagi Presiden untuk memecat Yandri. Tidak ada sandera menyandera ya, bahwa sebagaimana tadi saya bilang di awal, memang sebagai seorang yang mempunyai karakter dan kepemimpinan yang kuat, Pak Prabowo tentu tidak akan tersandera dengan hal-hal seperti ini. Itu juga saya rasa dari teman-teman di PAN sudah mengetahui bahwa hak prerogatif daripada Pak Prabowo itu untuk melakukan dan menyusun kabinetnya. Memang dirasa tepat, ya akan dilanjutkan, dan dirasa apabila memang sudah tidak layak, maka setiap pihak ya termasuk juga teman-teman di PAN tentunya akan akan berbesar hati ya untuk hal tersebut. Di berbagai kesempatan, Prabowo selama ini menginginkan pemerintahan yang bersih.
Para pembantunya diminta tidak mementingkan hajat pribadi demi melayani rakyat. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Keinginan Presiden Prabowo menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan tentu jangan sampai hanya angan-angan. Menteri dan kepala lembaga sebagai kepanjangan tangan kerja Presiden sudah seharusnya hadir dengan kebijakan pro rakyat, bukan justru menjual pengaruh untuk menyejahterakan keluarga. Pemirsa, Partai Golkar melakukan peringatan Nuzulul Quran hari ini. 60 hafidz hatam Quran dari 60 pondok pesantren pun turut memeriahkan acara tersebut. Peringatan Nuzulul Quran dilaksanakan oleh Partai Golkar di Masjid Aidul Hikmah yang berada di kawasan kantor DPP Partai Golkar. Acara tersebut nantinya akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati. Acara tadi diawali dengan buka puasa bersama, kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib serta sholat tarawih dan diakhiri dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Zahid. Ya, DPP Partai Golkar hari ini mengadakan peringatan Nuzul Quran dengan mengundang 60 hafidz Quran dari 60 pondok pesantren. Seperti apa suasana terkini langsung dari DPP Partai Golkar? Kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami Felicia Melinda di sana. Felicia, saat ini sedang berlangsung kegiatan apa di sana? Ya, Maria dan juga pemirsa, benar sekali bahwa untuk peringatan Nuzulul Quran yang dilakukan oleh Partai Golkar yang dilaksanakan di DPP Partai Golkar Slipi Jakarta Barat ini sudah berlangsung. Tadi sudah dibuka dengan buka puasa bersama dan juga sholat maghrib berjamaah yang dipimpin langsung oleh Imam Syekh Abdurrahman Al-Aushi. Kemudian saat ini pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, di belakang saya ini tengah dilakukan sholat isya berjamaah. Dan juga nantinya akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Dan tadi juga sudah ada beberapa tokoh atau kader Partai Golkar yang sudah hadir, seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, kemudian juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar yakni Abu Rizal Bakri, yang mana keduanya juga sedang melakukan sholat isya berjamaah. Dan nanti setelah sholat tarawih akan dilanjutkan dengan sholawat yang akan diiringi dengan oleh Zehab Gambus. Kemudian juga nantinya di rangkaian acara ini ada laporan dari Ketua Panitia Nuzulul Quran Partai Golkar yakni Nusron Wahid. Kemudian juga nantinya akan ada pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh 60 hafiz hataman Al-Quran oleh Qori Internasional. Kemudian juga nanti akan ada sambutan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, dan juga ditutup oleh tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Anwar Zahid. Dan pemirsa, memang untuk peringatan Nuzulul Quran ini memang telah dilakukan oleh Partai Golkar dari tahun ke tahun, yang mana untuk tahun kemarin ini pesan yang disampaikan oleh mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto yakni mengenai kemenangan, bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan kemenangan dan juga sekaligus kemenangan untuk Partai Golkar. Dan tahun ini juga pemirsa akan dilakukan Nuzul Quran nanti setelah sholat tarawih berjamaah. Untuk acara intinya nanti juga akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia mengenai acara ini. Demikian Maria, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio.
Baik, terima kasih Felicia Melinda tadi melaporkan langsung bagaimana gelaran peringatan Nuzulul Quran yang digelar oleh Partai Golkar. Terima kasih Felicia. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Tawuran dan perang petasan dua kelompok pemuda antar kampung di sebuah lahan kosong di wilayah Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Banten membuat warga resah dan terganggu. Kedua kelompok pemuda antar kampung Jatake dan kampung Kadusirung saling serang dengan menggunakan petasan, bahkan juga batu hingga saling adu jotos kerap terjadi setiap hari pemirsa di bulan Ramadan. Tawuran terjadi dipicu saling ejek usai sahur dan hingga kini aksi tawuran tak menelan korban jiwa. Warga pun berharap tentunya ada petugas untuk bisa melakukan penjagaan secara rutin di lokasi yang dijadikan tawuran perang petasan oleh dua kelompok ini. Kita beralih ke informasi seputar mudik pemirsa. Ribuan pemudik ke berbagai daerah membludak di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar tak kehabisan tiket serta menghindari antrian panjang. Seperti Anda lihat, para pemudik ini bahkan berdesak-desakan keluar dari pintu terminal untuk naik ke kapal motor Sinabung yang akan membawa mereka ke pelabuhan tujuan masing-masing daerah di Indonesia. Pelni Cabang Ternate mencatat adanya lonjakan penumpang turun maupun naik. Penumpang yang berangkat berjumlah sekitar 1.300 orang dengan tujuan Pelabuhan Bacan, Pelabuhan Ambon, Provinsi Maluku, Sorong, Manokwari, Biak, dan juga Jayapura. Sementara untuk penumpang yang tiba ini sebanyak 1.017 orang. Sejumlah pemudik ini memang memilih untuk mudik lebih awal ya agar tak kehabisan tiket dan juga menghindari antrian panjang jelang Lebaran. Sementara itu di masa libur Lebaran diprediksi pengguna kereta cepat Jakarta-Bandung akan meningkat. Pihak KCIC pun mengingatkan agar pemesanan tiket dilakukan jauh-jauh hari secara online. Kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi pilihan transportasi masyarakat untuk pergi ke Bandung, Jawa Barat karena waktu tempuh yang tak lama dan bebas macet. Pada momen mudik dan libur Lebaran, kereta cepat ini diyakini ramai peminat. Selama momen tersebut, harga tiket WUS per orang berkisar antara Rp300.000 hingga Rp350.000 untuk satu perjalanan. Karena libur Lebaran yang cukup panjang, General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Khairunisa menyatakan pengguna dapat membeli kartu langganan yang disebut frequent user. Jadi kalau untuk harga tiket memang pada dynamic pricing ini untuk saat ini ya paling rendah itu di angka 225, paling tinggi di 350. Tapi biasanya pada saat momen libur ini rate harganya bisa sekitar antara 300 sampai 350, ada 325 seperti itu. Jadi kita juga bisa menyarankan salah satunya menggunakan frequent user ya. Jadi kita punya kartu berlangganan. KCIC pun mengingatkan kepada masyarakat agar membeli tiket secara online jauh-jauh hari karena tidak ada jaminan tiket tersedia jika membeli di hari keberangkatan selama masa libur Lebaran. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Pertengahan Ramadan, Masjidil Haram Mekah semakin dipenuhi jemaah dari berbagai negara yang melakukan ibadah umroh. Prosesi umroh ratusan ribu manusia pun seakan tak henti pemirsa di kota nan suci ini. Seperti apa suasana di Masjidil Haram? Berikut liputan rekan kami, Rahmat Maulid yang menjalankan proses umroh di sana.
Suasana Masjidil Haram jelang pertengahan Ramadan semakin membludak dengan ratusan ribu jamaah yang melakukan ibadah umroh. Tidak mengenal waktu, ratusan ribu jamaah silih berganti melakukan tawaf, sa'i, dan melakukan ibadah lainnya di Tanah Suci. Saya bersama rombongan jemaah lain melaksanakan prosesi umroh pada dini hari. Setelah mengambil mikot dan menghafalkan niat, kami pun tiba di Masjidil Haram. Pemirsa, saat ini saya bersama rombongan jemaah umroh lainnya akan melakukan tawaf di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Bagaimana proses tawaf itu sendiri? Mari kita ikuti seterusnya. Menuruni tangga eskalator, Ka'bah pun terlihat membuat tenggorokan tercekat. Rasa syukur, haru, dan bahagia sekaligus saya rasakan melihat Ka'bah di depan mata. Tiba di depan Ka'bah, sejajar dengan Hajar Aswad, kami melafalkan doa-doa, melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Selesai tawaf, kami pun sholat sunnah 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Namun, usai sholat sunnah, prosesi umroh kami terhenti sejenak karena bersamaan dengan waktu sholat subuh. Ya pemirsa, kami baru saja melaksanakan tawaf selama 7 putaran. Dan saat ini kami terjeda sejenak karena harus menjalankan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, kami melanjutkan prosesi umroh dengan sa'i, berlari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i mengingatkan perjuangan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, dalam mencari air untuk anaknya, Nabi Ismail. Sekali 2 kali putaran, kaki belum terasa sakit. Namun, setelah 3 hingga 7 kali putaran, saya pun merasakan betapa beratnya perjuangan Siti Hajar kala itu di lembah Tandus, berjuang untuk mengasihi anaknya, Nabi Ismail tersayang. Usai sa'i, tahalul atau menggunting rambut. Dengan menggunting rambut, ini menandakan proses ibadah umroh pun selesai. Kami pun melanjutkan dengan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Pemirsa, baru saja saya melakukan prosesi ihram mulai dari tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Dari Mekah, Arab Saudi, Rahmat Maulid TV1 mengabarkan. Ya, kita beralih ke bagian dunia lain pemirsa. Tradisi unik di Pasar Ikonik Souk Waqif di Doha, Qatar menambah semarak suasana Ramadan di sana. Pasar Ikonik ini menjadi pusat keramaian saat jelang waktu berbuka puasa. Atraksi yang paling dinanti warga salah satunya adalah penyalaan meriam Ramadan sebagai tanda waktu berbuka puasa. Pasar ikonik Souk Waqif menjadi lokasi favorit yang dikunjungi warga saat menjelang waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. Pengunjung berdatangan sejak sore hari untuk sekedar menikmati nuansa bulan suci Ramadan. Keramaian warga lokal dan turis makin terasa di lokasi ini menjelang waktu maghrib tiba. Orang-orang hilir mudik berjalan, berbelanja, hingga berburu hidangan berbuka puasa. Sesaat menjelang azan maghrib atau waktu berbuka puasa tiba, sejumlah petugas berkeliling membagikan penutup telinga kepada para pengunjung karena penyalaan meriam Ramadan segera dilakukan. Letusan meriam menandai waktu berbuka puasa tiba. Pengunjung Souk Waqif pun mulai menikmati hidangan berbuka sambil menikmati pemandangan senja di Doha. Di sepanjang pasar ini beragam makanan dan souvenir Ramadan dijajakan. Salah satu hidangan yang paling diburu adalah crepes rasa coklat yang selalu ramai pembeli. Tradisi yang terjaga dan suasana hangat membuat Souk Waqif menjadi lokasi favorit yang dituju saat bulan Ramadan di Doha, Qatar. Dari Doha, Qatar, Chelsea Gill, TV1 mengabarkan. Sementara itu pemirsa, sebuah gereja di New York, Amerika Serikat beralih fungsi menjadi masjid bagi komunitas muslim di New York. Di masjid tersebut memiliki dapur dan juru masak khusus untuk bisa menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis bagi para jemaahnya. Inilah salah satu masjid yang berada di New York, Amerika Serikat.
Sekilas tampak luar dari bangunan ini tidak bercirikan bangunan masjid, kecuali kubah kecil di salah satu sudut bangunan. Bangunan ini memang tidak dibangun untuk menjadi sebuah masjid. Dulunya, bangunan ini adalah sebuah gereja, namun kini menjadi salah satu masjid bagi komunitas Muslim di New York, Amerika Serikat. Masjid ini menjadi saksi hidup perjalanan panjang komunitas Muslim yang terus berkembang di Amerika Serikat. Bangunan ini dulunya adalah sebuah gereja yang dibeli sekitar 15 tahun yang lalu oleh komunitas Muslim asal Montenegro. Kini tempat ini menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial bagi komunitas Muslim di kawasan ini. Suasana di dalam masjid sangat khusyuk, dengan arsitektur yang indah dan lingkungan yang bersih serta nyaman. Selain digunakan untuk sholat, masjid ini juga menjadi tempat belajar agama, penyelenggaraan pernikahan, dan bahkan pelatihan haji bagi jamaah yang bersiap menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Di masjid ini memiliki dapur dan juru masak khusus untuk menyiapkan hidangan berbuka puasa gratis selama bulan Ramadan. Kegiatan berbuka puasa bersama digelar di aula yang memang sudah disiapkan oleh pengurus masjid. Dari New York, Amerika Serikat, Yandri Subakti, TV One mengabarkan. Ya, informasi Ramadan dari berbagai negara tadi menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Maria Segaf. Ya, dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama Malam bersama dengan Zinka Nela. Kami pamit, terima kasih. Sampai jumpa.